Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik hubungan seri, paralel, dan campuran, yang mana yang akan kita jadikan kasus adalah pada hubungan resistor, baik seri, paralel, ataupun campuran. Mari kita lihat pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari yang pertama adalah definisi dasar untuk rangkaian listrik, mulai dari muatan, arus, tegangan, daya, serta energi. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang hukum dasar pada rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm, di mana di situ sekaligus kita perkenalkan tentang resistansi dan konduktansi. Nah, dengan dua bahasan pokok ini, maka kita akan lanjut ke bagian selanjutnya dari rangkaian listrik. Untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas terkait resistansi dan hubungan antara satu resistor dengan resistor yang lain ketika berada dalam suatu rangkaian. Mari kita lihat. Yang pertama adalah hubungan seri, yaitu suatu resistor yang berada dalam suatu rangkaian dan dia terletak di antara dua titik, maka itu disebut seri gitu ya. Kalau di antara dua titik tersebut hanya ada satu lintasan bagi arus gitu ya. Jadi contoh di sini misalnya antara A dan B itu arusnya hanya mengalir dari A ke B dalam satu lintasan. Dia tidak bercabang kemana-mana. Gitu ya, antara titik A dan B. Nah, ini dikatakan resistor R1 dan R2 terhubung seri. Demikian juga di contoh yang kedua di sini, antara R1, R2, dan R3, kita lihat dari A ke B, arus itu mengalir ke sini ya ke R1, kemudian lewat R2 dan R3. Tidak ada percabangan di antara A dan B. Maka kita katakan ketiga resistor ini terhubung seri. Demikian juga yang contoh ketiga ini, antara A dan B, kita lihat arusnya itu mengalir seperti ini. Ke atas, kemudian ke bawah lewat R2, ke atas, kemudian R3, kemudian R4, gitu ya, sampai ke B. Jadi di sini juga arus itu tidak mengalami percabangan. Jadi dia hanya mengalir dalam satu jalur saja. Nah, ini yang disebut dengan kondisi hubungan seri. Jadi tidak tergantung kepada tata letaknya ya. Tata letak tidak mempengaruhi apakah dia seri atau paralel. Yang mempengaruhi adalah apakah arus di antara dua titik tersebut mengalir dalam satu lintasan ataukah tidak gitu ya. Nah, karena hanya satu lintasan dan tidak ada pencabangan, maka arus yang mengalir pada setiap resistor itu akan sama. Ya. Nah, kalau kita lihat persamaan untuk mencarinya sangat mudah ya. Kita tinggal menjumlahkan setiap resistor yang ada pada rangkaian di antara titik A dan B yang terhubung seri. Ya, kalau misalnya yang keempat ini, yang ketiga ini, maka dia R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Begitu. Selanjutnya adalah resistor terhubung paralel. Jadi dua atau lebih resistor disebut terhubung paralel di antara dua titik kalau terdapat lebih dari satu lintasan arus di antara dua titik tersebut. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar yang pertama ini. Di sini arus dari A itu di sini bercabang. Dia bisa ke R1 dan bisa ke R2 dan kemudian menyatu kembali di sini. Kemudian contoh yang kedua juga sama. Di sini arus bercabang menjadi dua, ke R1 dan ke R2, kemudian ketemu di sini, di titik B. Kemudian titik A sama titik B ketika ada arus mengalir juga bercabang ke R1 dan R2. Itu ya. Dan kemudian ketemu kembali lagi di sini. Nah, ini disebut dengan resistor terhubung paralel. Nah, karena dia dua titik atau dua kakinya itu ketemu, ya, dua kaki dari resistor itu saling ketemu, di sini ketemu, kemudian kaki yang satunya lagi juga saling ketemu, maka tegangan
antara titik kaki satu dengan satunya itu adalah sama. Jadi tegangan antara AB itu sama, baik pada R1 ataupun pada R2. Demikian juga yang di sini. Ya, walaupun ini posisinya di sini, tapi di sini kita lihat tidak ada komponen lain. Sehingga artinya bisa dikatakan juga bahwa kaki R2 yang sebelah sini itu terhubung langsung ke sebelah sini. Nah, sehingga ini juga terhubung paralel, sehingga V di sini, V antara AB pada R1 dan AB pada yang melewati R2 itu tegangannya sama. Tapi arusnya bisa berbeda, tergantung nilai R1 dan nilai R2. Nah, kalau kita mau mencari resistansi ekuivalennya, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Ya, 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya sampai R yang ke N. Gitu ya. Tergantung nanti dari jumlah resistornya. Nah, untuk diketahui bahwa cara lain untuk menunjukkan notasi paralel itu dengan menggunakan dua buah garis tegak seperti ini. Jadi kalau ada R1, kemudian dua garis tegak, kemudian R2, itu artinya R1 paralel R2. Gitu ya. Kemudian ini sebagai ringkasan sekaligus ini untuk membandingkan, untuk semakin menambah pengertian kita tentang resistor yang terhubung seri dan terhubung paralel. Di sebelah kiri ini seri dan sebelah kanan ini paralel. Kita lihat masing-masing. Nah, kita tampilkan di sini perbedaannya bahwa pada resistor seri itu hanya ada satu lintasan arus. Sedangkan pada resistor paralel itu bercabang atau lebih dari satu lintasan. Kemudian kalau resistor seri itu hanya satu kaki yang bertemu. Kita perhatikan di sini antara R1 dan R2 itu hanya satu kaki di sini yang ketemu. Nah, tapi kaki yang satunya, kaki R2 yang satunya, yang sebelah sini dengan yang sini tidak ketemu, gitu ya. Nah, sedangkan pada paralel itu kedua-duanya ketemu, kedua kakinya saling ketemu. Lihat, kaki R1 di sini, kemudian kaki R2 di sini. Ini kan ketemu langsung. Nah, demikian juga kaki yang satunya, sini dan sini saling ketemu. Kita lihat contoh yang berikutnya ini juga saling ketemu, saling ketemu. Nah, kalau kedua kakinya ketemu, maka barulah dikatakan ini adalah terhubung paralel, gitu ya. Kalau tidak, cuman hanya satu saja yang ketemu, sedangkan yang kaki yang satunya ini misalnya R2 ini bukan ke sini tapi entah kemana begitu ya, maka ini bukan dikatakan terhubung paralel. Ya, kemudian bedanya lagi kalau pada resistor seri itu arusnya sama, sedangkan kalau pada resistor paralel tegangannya yang sama. Ya, persamaannya seperti ini, yang kemudian yang untuk paralel seperti ini. Oke, berikutnya yang ketiga adalah hubungan campuran, yaitu antara seri dan paralel. Yaitu suatu kondisi susunan resistor di mana kita tidak bisa memastikan apakah semua resistor yang ada pada dua titik tersebut terhubung seri ataukah paralel. Sebagai contoh ini, lihat gambar ini. Ini antara R1, R2, dan R3 itu tidak bisa dikatakan seri, juga tidak bisa dikatakan paralel. Ya. Kenapa? Coba lihat antara titik A dan B. Di sini arus di sini tercabang menjadi dua, ya kan? Sehingga tidak bisa dikatakan seri. Tetapi apakah bisa dikatakan paralel? Tidak bisa. Kenapa? Karena antara R21 dengan R2 ini ada hubungan seri terlebih dahulu. Sehingga tidak bisa langsung kita katakan bahwa R3 itu paralel dengan R1 dan R2. Ya, kita harus menghitung dulu R seri di sini. Sehingga tiga-tiganya itu kita katakan seri bukan, kita katakan paralel bukan. Ingat ya, tiga-tiganya antara titik A dan B, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya R3 itu tidak ada, di sini menjadi open circuit begitu, maka barulah kita bisa katakan R1 dan R2 terhubung seri, karena arusnya tidak ada yang ke sini. Langsung ke sini semua, hanya satu lintasan. Atau misalnya R2 ini short circuit, ini tidak ada, hilang gitu ya. Karena ini di short circuit, jadi pengaruhnya hilang R2 sehingga tinggal R1 sama R3. Maka itu bisa dikatakan
paralel. Nah, kemudian ciri lain untuk menentukan apakah itu campuran atau bukan, ada titik temu kaki resistor selain dua titik yang ditinjau. Jadi kalau misalnya ada contoh di sini misalnya antara A dan B, ternyata di tengah-tengahnya itu ada satu titik, yaitu titik C, yang merupakan titik temu kaki resistor, yaitu dalam hal ini adalah resistor R1 dan R2. Nah, ini juga menunjukkan bahwa antara A dan B di antara ketiga resistor ini merupakan resistor yang terhubung campuran. Nah, kalau kita mau mencari resistansi ekivalen dari resistor yang terhubung campuran, maka langkah pertama adalah kita melakukan identifikasi mana resistor-resistor yang jelas terhubung seri atau terhubung paralel. Nah, kemudian pilih resistor-resistor yang teridentifikasi tersebut terlebih dahulu. Jadi yang sudah teridentifikasi jelas itu dihitung terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke resistor selanjutnya. Ini sebagai contoh, ya, kembali contohnya sama dengan yang sebelumnya ya, resistor campuran R1, R2, dan R3. Kita lihat di sini bahwa R1, R3 itu bukan seri, ya jelas bukan seri, tapi juga bukan paralel. Kenapa? Karena salah satu kaki R1 tidak ketemu dengan kaki R3 gitu ya. Ada komponen lain di sini, sehingga tidak bisa dikatakan R1 dan R3 itu paralel. Juga bukan seri ya kan? Maka ini tidak bisa langsung dihitung. Lalu kita cari yang lain. Nah, ternyata antara R1 dan R2, kita lihat di sini ternyata arus yang melewati R1 dan R2 ini satu lintasan. Kita lihat di sini arusnya, seret gitu ya, satu lintasan. Maka ini disebut dengan terhubung seri. Oleh karena itu, inilah yang dihitung terlebih dahulu, sehingga nanti diperolehlah RS. Oke ya. Nah, seperti ini. Sehingga ini yang sebelah kanan ini merupakan rangkaian ekivalensi dari resistor yang sebelah kiri. Jadi R1 dan R2 sudah digantikan oleh RS. Nah, selanjutnya kita lihat di sini RS dan R3 jelas terhubung paralel. Karena apa? Karena kedua kakinya itu saling ketemu. Lihat, kaki yang RS dan R3 di sini ketemu, kemudian kaki yang satunya juga sama-sama ketemu. Nah, sehingga kita bisa menghitung secara keseluruhan atau R ekivalen dari RS dan R3 dengan menggunakan persamaan hubungan resistor paralel. Selanjutnya ini adalah contoh soal. Anda diminta untuk mencari R ekivalen atau R total dari seluruh resistor yang ada pada gambar rangkaian berikut ini. Nah, coba Anda sendiri dulu ya. Anda hentikan sejenak video ini dan Anda coba kerjakan. Oke, sudah dicoba ya. Nah, mari kita lihat bagaimana jawabannya. Nah, dari semua resistor ini yang bisa kita lihat pertama adalah adanya R6 ohm dan 3 ohm yang terhubung paralel. Kenapa ini jelas terhubung paralel? Karena dua kakinya itu saling terhubung. Di sini terhubung, ya sama-sama nyatu begini. Kemudian di sini juga terhubung. Jadi antara kaki 6 dan 3 ini dua-duanya saling terhubung, saling ketemu lah begitu ya. Sehingga kita bisa menghitung ini dengan menggunakan persamaan resistor paralel gitu. Nah, dengan cara seperti ini. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 2 ohm. Kemudian yang jelas yang lain juga yang mana? Nah, ini. Antara 1 ohm dengan 5 ohm juga jelas terhubung seri ya. Hanya satu lintasan arus di sini. Oke, sehingga kita bisa menghitung antara 1 ohm dan 5 ohm itu terhubung seri. Maka kita bisa hitung 1 ditambah 5 adalah 6 ohm. Oke ya, itu adalah 6 ohm. Sehingga secara keseluruhan ya, rangkaian ini akan tereduksi menjadi seperti ini. Yang ini tadi 6 dan 3 kita hitung menjadi 2 ohm ini gitu ya.
kemudian yang 1 dengan 5 itu menjadi 6 ohm di sini. Terlihat bahwa rangkaiannya menjadi lebih sederhana. Jadi yang tadinya kita tidak tahu ini seri apa paralel gitu ya. Ya, ini kan campuran ya, berarti ada yang seri, ada yang paralel gitu ya. Agak rumit. Nah, setelah kita hitung satu-satu, kita lihat satu demi satu, ternyata ada yang seri kita hitung, ada yang paralel kita hitung. Nah, kemudian kita gambar lagi menjadi lebih sederhana gambar rangkaiannya. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini bahwa antara 2 dengan 2 itu terhubung seri ya, satu lintasan. Sehingga kita bisa hitung, yaitu 4 ohm. Oke. Selanjutnya, antara 4 ohm yang ini dengan 6 itu terhubung paralel. Itu setelah digabung ya, setelah ini digabung, ya, kakinya menjadi tinggal di sini dengan di sini, maka terlihat bahwa itu terhubung paralel dengan resistor 6 ohm. Sehingga kita bisa hitung dengan persamaan untuk mencari R ekuivalen resistor paralel. Ya, seperti ini bisa kita dapatkan nilainya adalah 2,4 ohm. Nah, selanjutnya rangkaian akan tereduksi menjadi gambar B seperti ini. Ya, ini 4 yang asli ya, kemudian 8. Kemudian ini setelah kita hitung tadi adalah 2,4 ohm. Nah, sudah terlihat bahwa menjadi lebih sederhana lagi ya. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung lihat di sini bahwa di sini merupakan 3 resistor yang terhubung seri. Lihat, ini hanya satu lintasan arus. Nah, sehingga kita bisa menghitung ketiga-tiganya, kita jumlahkan karena itu merupakan resistor terhubung seri, kita dapatkan nilai R ekuivalennya adalah 14,4 ohm. Selanjutnya contoh yang kedua, ini agak sedikit rumit ya, tapi ini sebetulnya tidak terlalu susah untuk dikerjakan. Anda diminta untuk mencari berapakah nilai IO dan VO. Gitu ya. IO-nya di sini, VO-nya di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa resistor 6 dan 3 itu terhubung paralel. Jika kita bisa menyatukan ini. Ya. Kenapa kita harus satukan dulu? Karena kita nggak tahu VO-nya berapa. IO-nya juga nggak tahu, belum tahu berapa. Jadi kita mau pakai hukum Ohm di sini, kita belum tahu gitu ya. Karena VO belum tahu, IO juga belum ketahui. Makanya kita paralelkan dulu dua resistor ini antara 6 dan 3. Ya, setelah kita hitung, ketemulah 2 ohm. Oke. Kemudian maka kita dapatkan rangkaian tereduksi menjadi seperti ini. Ingat, lihat di sini. Di sini kaki A dan B-nya tetap sama. A dan B tetap sama. Dan karena ini paralel, maka tegangannya tetap sama, yaitu VO. Tetapi arusnya kan berbeda. Karena ini paralel, yang sama hanya tegangan. Ya, ingat, karena ini paralel, yang sama hanya tegangan. Arusnya berbeda. Karena arusnya berbeda, maka arus ini tidak muncul lagi di sini. Karena 6 dan 3 kita hubungkan. Ya, kita satukan gitu. Sudah kita jadikan hitungannya menjadi R paralel di sini. Sehingga kita tidak bisa tahu berapa I0 di sini tidak terlihat lah begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya dengan menerapkan hukum Ohm ya. Dengan menerapkan hukum Ohm, kita bisa menghitung I. I yaitu V dibagi R. R-nya yang mana? R keseluruhan. Ya, R keseluruhan itu adalah R seri antara 4 dan 2. Kita lihat ya, ini kan seri kan, 4 sama 2 ini. Arusnya mengalir sini, sini gitu. Ya. Jadi ini arusnya I, di sini juga I. Gitu ya. Antara A dan B ini I. Ingat, I itu tidak sama dengan IO ya. Nah. Oke, selanjutnya kita hitung I yaitu V dibagi R totalnya adalah seri, kita dapatkan I-nya adalah 2 ampere. Nah, karena sudah ketemu, kita juga bisa menghitung tegangan VO di sini. Yaitu I dikalikan dengan resistansi di sini. Sesuai dengan hukum Ohm ya. Ya, I kalikan resistansi di sini yaitu 2 Ohm. Sehingga kita dapatkan I-nya adalah VO-nya adalah I kali 2 Ohm. I-nya adalah 2 sehingga kita dapatkan nilai tegangannya adalah 4
volt. Jadi VO-nya adalah 4 volt. Oke. Nah, karena ini tadi paralel, maka VO di sini dengan VO di sini itulah sama karena titik A dan B-nya itu sama. Gitu ya. Sehingga VO di sini adalah VO ini juga gitu ya, VO yang sama gitu ya. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk mencari I0 dengan melihat kembali kepada gambar A. Ya, kembali kepada gambar A, ya, I0 dapat dicari dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu VO dibagi dengan R-nya, yaitu 3. Bukan 2 lagi ya, karena sudah kita kembalikan ke nilai R masing-masing pada R paralelnya. Ya, sehingga kita bagi 3, kita dapatkan 4/3 ampere. Oke, sehingga di sini kita juga selanjutnya bisa menghitung berapakah daya pada R3 ohm, yaitu dengan rumus daya V kalikan I. V-nya adalah berapa tadi? VO-nya adalah 4 volt, kemudian IO-nya adalah 4/3. Sehingga kita dapatkan setelah kita kalikan, kita peroleh daya pada R3 ohm adalah 5,33 watt. Nah, itulah cara kita menyelesaikan mencari arus, tegangan, dan daya pada rangkaian di mana terdapat sumber, ya, satu sumber dan kemudian ada beberapa resistor yang terhubung campuran atau terhubung seri dan paralel. Baik, itu contoh-contoh soal yang bisa kita berikan sekarang. Nah, selanjutnya ini adalah latihan yang Anda kerjakan sendiri secara mandiri. Ya, pada latihan yang pertama ini Anda diminta untuk mencari R ekuivalen dari seluruh resistor yang ada di gambar ini. Nah, Anda lihat di sini ada yang seri gitu ya, ada yang paralel enggak? Nah, belum terlihat langsung. Yang sudah terlihat adalah seri. Nah, inilah yang Anda hitung duluan mestinya ya, karena ini langsung terlihat. Sedangkan ini dengan ini enggak tahu kita. 4 ohm dengan 3 ohm ya bukan seri, bukan paralel gitu ya. Kemudian 6 dengan 4 bukan paralel, bukan seri jelas, dan bukan paralel juga ya. Karena kenapa? Di sini kakinya ketemu, tapi yang satunya nggak langsung ketemu. Gitu. Kaki yang 6 ohm yang atas dengan 4 ohm yang kaki yang atas ini nggak ketemu. Ada resistor lain di sini. Ya, sehingga ini 6 dan 8 tidak bisa langsung kita katakan adalah terhubung paralel. Nah, yang sudah pasti terlihat adalah 4, 5, dan 3 terhubung seri, di mana arusnya hanya dalam satu lintasan. Oke, ini Anda hitung selanjutnya sampai ketemulah R ekuivalennya. Kemudian pada latihan yang kedua, ini ada satu rangkaian yang terdiri dari satu buah sumber tegangan dan beberapa resistor, gitu ya. Anda diminta untuk menghitung I1, V1 ya, kemudian V2, I2, gitu ya, dan daya pada resistor 40 ohm. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai latihan pertemuan kali ini. Nah, ini kunci jawabannya ya, sudah disediakan kuncinya, jadi Anda bisa cocokkan nanti hasilnya dengan kunci jawaban ini. Baik, saya kira itu sebagai pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.